Sunda, menurut cerita sebagian penduduk adalah agama. Namun, menurut sebagian orang, budaya Sunda lebih dekat ke animisme. Budaya yang mengakar pada adat istiadat Sunda Karuhun ini banyak berkaitan dengan kepercayaan kepada benda-benda lain yang dipercaya mempunyai kekuatan. Hal ini yang menjadikan budaya Sunda kurang diminati warga Sunda sendiri, karena dianggap musyrik oleh orang-orang Sunda yang berlain keyakinan. Akan tetapi, di kalangan orang-orang yang hidup di pedalaman, masih saja ada yang menjalankan tradisi-tradisi karuhunnya ini. Mereka masih memegang teguh apa-apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya terdahulu. Teori paganisme Sunda lama. Bila Anda berpikir kalau Sunda itu sebuah ritual keagamaan, maka cobalah kembali berpikir ulang. Mungkin buah pemikiran Anda akan sedikit berubah dengan adanya resensi kecil satu ini, dan semoga bisa merubah pula paradigma Sunda sebagai ritual kemusyrikan. Mungkin masih ada sebagian orang Sunda yang mengaku nyuda, memakai sebuah tata cara yang animisme dan dipandang dari sisi keagamaan sebagai kemusyrikan. Tetapi, ada hal yang mungkin dilupakan orang tentang berbagai kejadian dalam sejarah Tatar Sunda. Ketaatan orang Sunda pada agama itu sangatlah kuat. Akan tetapi, orang Sunda dahulu sangat menghormati keberaneka-ragaman warganya. Mungkin dahulu, kita mengenal Sunda sebagai penganut paganisme, menyembah benda-benda mati yang dianggap dewa. Akan tetapi, kita jangan lupakan pula bahwa paganisme di Tatar Sunda mempunyai ciri yang agak berbeda dengan yang lain. Ketika itu, dewa-dewa mereka beraneka ragam. Akan tetapi, semuanya beranggapan bahwa di dunia ini hanya Hyang Tunggal lah yang mempunyai kuasa penuh atas alam dunia. Apabila kita telusur lebih jauh, kita akan menemukan bukti bahwa mereka membagi dunia atas 3 macam, yaitu dunia surga, dunia nyata, dan neraka. Yang mereka anggap dewa-dewa di dunia surga itu hanyalah karuhun mereka yang sakti dan penuh ketaatan. Kemudian di dunia nyata adalah alam yang dihuni manusia saat ini. Kemudian yang di alam neraka ialah roh-roh jahat yang sering mengganggu manusia di bumi. Ketiga alam itu dipercaya diciptakan oleh Hyang Tunggal untuk manusia sebagai suratan takdir mereka. Mereka hanya menjalani hidup dengan aturan yang digariskan leluhur pada mereka. Kalau saya berpendapat, mungkin sama seperti ketika Arab pra-Islam dahulu, mereka percaya Allah, tetapi mereka menyembah berhala juga. Kemunculan Islam di Tatar Sunda juga tidak terlalu bertentangan jauh dengan apa yang dahulunya telah ada. Dibuktikan dari sejarah bahwa Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang menikahi Nyi Subang Larang yang kala itu telah memeluk Islam, bahwa Sunda ketika itu pula menerima Islam, walaupun ketika itu belum mampu berbuat banyak. Kehadiran Islam perlahan mulai mengikis ajaran-ajaran paganisme yang mengandung kemusyrikan. Hyang Tunggal yang mereka percayai sejak lama berubah menjadi kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal. Perubahan ini tidak secara instan, tetapi secara berangsur-angsur dengan meyakinkan. Dan setelah itu, mulailah Sunda mengenal Islam dalam keberagamaan mereka. Hal yang mempermudah Sunda menerima Islam adalah budayanya yang taat perintah agama. Di antaranya, yaitu orang Sunda waktu itu selalu berdoa dengan mengucapkan raja atau jangjawokan apabila akan melakukan atau setelah melakukan sesuatu. Hal ini diganti oleh Islam dengan doa-doa sesuai tuntunan Nabi. Maka dari itu, tidak sulit makanya Islam diterima oleh warga Tatar Sunda. Pandanglah Sunda sebagai budaya. Dalam kehidupan orang Sunda, etika merupakan hal terpenting dalam kehidupan bersosial. Tidak berbeda dengan Islam yang dalam ajaran-ajarannya mengutamakan etika. Orang Sunda punya aturan dan larangan dalam berkehidupan sosial, dibatasi oleh pamali atau kualat apabila berani melanggar batas-batas aturan yang ada.
Jangankan rakyat biasa, seorang raja sekalipun wajib menaati aturan-aturan yang ada pada masyarakat. Ini dibuktikan ketika Dewa Niskala melanggar aturan dengan menikahi wanita yang dilarang dinikahi orang Sunda waktu itu. Beliau dilengsarkan dari tahta Galuh dan digantikan oleh putranya, Sri Baduga Maharaja. Dasar-dasar Sunda sebagai budaya ialah budaya ketimuran yang khas, yaitu sopan santun dan tata krama. Inilah sebenarnya yang harus kita banggakan dari bangsa lainnya. Orang Sunda itu tak pernah menjajah atau menginginkan tanah bangsa lain. Akan tetapi, ia akan melawan ketika tanahnya akan dijajah oleh bangsa lain. Sama seperti dalam Islam, setiap orang harus bersikap sopan santun. Akan tetapi, bila dia merasa terancam, barulah dia melawan. Dasar-dasar ini harusnya ditanamkan pada tiap orang Sunda sebagai ciri berbudaya dan ciri beragama. Sunda bukanlah agama, tetapi Sunda adalah nilai dan budaya untuk beragama. Hendaknya diterapkan ajaran agama dengan berbudaya Sunda yang santun, sehingga agama juga tidak tergerus budaya lain yang menyesatkan.